Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Mutiara Putri dari Prodi Keperawatan Belitung. Di sini saya akan menjelaskan tentang falsafah dan paradigma keperawatan Belitung. Falsafah adalah keyakinan terhadap nilai-nilai yang menjadi pedoman untuk mencapai suatu tujuan yang dipakai sebagai pedoman hidup. Falsafah menjadi ciri utama pada suatu komunitas, baik komunitas berskala besar maupun berskala kecil. Salah satunya adalah komunitas keperawatan. Falsafah keperawatan adalah keyakinan perawat terhadap nilai-nilai keperawatan yang menjadi pedoman dalam memberikan asuhan keperawatan, baik kepada individu, keluarga, dan kelompok. Keyakinan terhadap nilai keperawatan harus menjadi pegangan setiap perawat. Sebagai perawat, wajib untuk memegang dan menanamkan nilai-nilai keperawatan dari etika bergaul dalam masyarakat ataupun pada saat memberikan pelayanan keperawatan pada pasien. Falsafah keperawatan bukan satu hal yang harus dihafalkan, melainkan sebuah atribut atau nilai yang melekat pada diri perawat. Dengan kata lain, falsafah keperawatan merupakan jiwa dari setiap perawat. Falsafah keperawatan menurut Roy terbagi menjadi 8 elemen. 4 berdasarkan falsafah prinsip humanisme dan 4 berdasarkan prinsip falsafah veritivity. Falsafah humanisme atau kemanusiaan mengenal manusia dari sisi subjek manusia dan pengalaman sebagai pusat rasa ingin tahu dan rasa menghargai, sehingga ia berpendapat bahwa seorang individu, 1, saling berbagi dalam kemampuan, 2, bertingkah laku untuk mencapai tujuan tertentu, 3, memiliki hulis intrinsik, 4, berjuang untuk mempertahankan integrasi dan memahami kebutuhan untuk memiliki hubungan dengan orang lain. Berarti kebenaran yang dimaksud mengungkapkan keyakinan Roy bahwa hal yang benar absurd. Prinsip alamiah manusia yang menegaskan tujuan umum keperawatan manusia. 4 falsafah yang berdasarkan prinsip verity adalah sebagai berikut. 1. Tujuan eksistensi manusia. 2. Gabungan dari beberapa tujuan peradaban manusia. 3. Aktivitas dan kreativitas untuk kebaikan umum. Serta 4. Nilai dan arti kehidupan. Paradigma keperawatan bagian integral dari layanan kesehatan, kedudukan perawat dengan profesi kesehatan lain. Tugas dan fungsi perawat secara umum memberikan bantuan atau pelayanan kepada pasien. Layanan perawatan diberikan karena adanya kelemahan fisik, mental, dan keterbatasan pengetahuan serta kekurangan kemauan untuk dapat melaksanakan kegiatan kehidupan sehari-hari secara mandiri. Keahlian dalam memberikan asuhan keperawatan merupakan hasil dari pengetahuan dan pengalaman klinik yang dimiliki oleh seorang perawat. Keahlian diperlukan untuk menginterpretasi situasi klinik dan membuat keputusan yang kompleks. Berdasarkan keputusan materi kesehatan tentang registrasi dan praktik keperawatan yang kemudian diperbarui dengan Kemenkes RI nomor 1239 SK 10/2001 dijelaskan bahwa perawat adalah orang yang telah lulus dan dari pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Manusia dalam konsep paradigma keperawatan dipandang sebagai individu yang utuh dan kompleks. Manusia merupakan unsur kedua dalam paradigma keperawatan. Perawat profesional harus berhubungan dengan seseorang yang tidak dapat menolong dirinya. Manusia dipandang sebagai makhluk hidup. Bio 1 terdiri dari sekumpulan organ tubuh yang semuanya mempunyai fungsi yang integral. 2. Berkembang biak melalui jalan pembuahan.
3. Mempertahankan kelangsungan hidup. Manusia sebagai makhluk fisiko. 1. Manusia mempunyai sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. 2. Selain itu, manusia juga merupakan makhluk yang dinamis yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Manusia sebagai sosial. 1. Manusia tidak bisa lepas dari orang lain dan selalu berinteraksi dengan orang lain. 2. Sifat atau ciri manusia sebagai makhluk hidup sosial akan terbentuk selama manusia bergaul dengan manusia lain. Faktor manusia sebagai makhluk spiritual. 1. Manusia mempunyai hubungan dengan kekuatan di luar dirinya. 2. Keyakinan yang dimiliki seseorang akan berpengaruh terhadap perilakunya. 3. Misalnya pada individu yang mempunyai keyakinan bahwa penyakit disebabkan oleh roh jahat. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala hal yang diperlakukan oleh manusia untuk memenuhi, menjaga, dan mempertahankan kelangsungan. Kebutuhan fisiologis. 1. Kebutuhan fisiologis dalam hierarki Maslow menempati urutan yang paling dasar. Kebutuhan keselamatan dan keamanan prioritas berikutnya setelah kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan akan keselamatan dan keamanan. Kebutuhan cinta dan rasa memiliki. Kebutuhan untuk dicintai atau memiliki adalah keinginan untuk berteman, bersahabat, atau bersama beraktivitas. Kebutuhan harga diri. Manusia senantiasa membutuhkan perasaan untuk mendapatkan penghargaan dan dihargai oleh orang lain. Kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri adalah tingkat kebutuhan yang paling tinggi menurut Maslow dan Kalis. Sehat. Sakit secara umum sehat didefinisi suatu keadaan yang dinamis, di mana individu dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan internal. Seseorang dikatakan sehat jika 1. Kesehatan fisik, 2. Kesehatan mental jiwa, 3. Kesehatan sosial, 4. Kesehatan dari aspek ekonomi. Definisi sakit. 1. Pengertian sakit menurut etiologi naturalistik dapat dijelaskan dari segi impersonal dan sistematik. Konsep sehat sakit diartikan sebagai suatu rentang atau skala ukur hipotesis untuk mengukur keadaan sehat atau sakit seseorang. Lingkungan diartikan agregata dari seluruh kondisi dan pengaruh luar yang mempengaruhi kehidupan dan berkembang suatu organisme. Untuk memahami hubungan lingkungan dengan kesehatan dapat digunakan model segitiga yang dijelaskan hubungan antara agens, hostpen, dan lingkungan yang mempengaruhi status kesehatan seseorang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.